Halo semua, kali ini kita akan belajar dari tulisan Bapak Dr. Handito Juwono yang berjudul Hot Snow. 2 hari menjelang Natal lalu, kami sekeluarga melakukan perjalanan berkereta api dari Beijing ke Harbin dengan stopover di Shenyang. Setelah naik kereta cepat dari Beijing ke Shenyang, esok harinya kami berganti kereta dari Shenyang ke Harbin dengan kereta kelas ekonomi bertarif $12 untuk perjalanan sepanjang lebih dari 500 km. Harbin bersalju menyambut winter dengan temperatur hingga minus 16 derajat Celcius. Karena naik kereta kelas ekonomi yang ditempuh sekitar 7 jam, maka kami masih bisa menikmati pemandangan dan mengambil foto di kanan kiri kereta. Tentu saja penumpang tidak akan kepanasan karena seluruh kereta di sana umumnya ber-AC. Apalagi saat itu temperatur di luar karena sedang minus. Ketika kami sedang makan siang di gerbong restoran di kereta, tiba-tiba kami merasa kepanasan. Kaget karena merasa kepanasan, di tengah suhu minus membuat kami secara spontan mengucapkan hot snow, yang menjadi judul artikel ini. Matahari sedang bersinar terang membuat salju terlihat putih bersih. Tetapi, tentu saja bukan sinar matahari yang membuat suasana bersalju jadi terasa panas. Ternyata di restoran kereta tersebut kami duduk tepat di sebelah posisi heater, pemanas atau heater yang ada di kereta bekerja efektif sepanjang perjalanan untuk membuat penumpang merasa hangat, dan karena posisi duduk kami dekat dengan heater maka terasa sekali panasnya sampai kami merasa benar-benar kepanasan dan menyebutnya hot snow. Meskipun kami sangat menikmati salju Christmas, tulisan ini tidak bermaksud mengulas salju. Saya ingin menceritakan percakapan sepanjang perjalanan antara anak saya dengan Ching, seorang mahasiswa dari wilayah Cina Tengah yang sedang belajar aerospek di salah satu perguruan tinggi di Shenyang. Sama halnya dengan kami yang sedang berlibur, Ching sedang menuju Harbin untuk melampiaskan hobi fotografinya. Ia bermaksud memotret gereja Saint Sophia Katedral, peninggalan Rusia yang ada di Harbin. Ching membawa perlengkapan foto berkualitas tinggi seperti layaknya fotografer profesional. Kepada Hans, anak saya ditujukan foto-foto hasil karyanya dan foto-foto objek di Harbin yang diunduh untuk dikunjungi liburan kali ini. Ching ingin melanjutkan studi desain pesawat terbang di London setelah belajar dasar teknologi kedirgantaraan di tempat kuliahnya sekarang. China sedang mengakselerasi kemajuan teknologi dan teknologi sudah sangat mengakar ke generasi mudanya sehingga mereka semua getol teknologi. Pemerintah, perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, dan bahkan masyarakat umum dari generasi muda sampai generasi tua di Cina sedang menikmati kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi, khususnya teknologi digital untuk proses pembayaran atau payment, yang masuk dalam kelompok vintage, sudah merambah ke seluruh kalangan. Di pinggir stasiun kereta Bei Xinxiao yang ada di CBD Beijing, saya berkesempatan jajan bubur kacang di pinggir jalan dari gerobak dorong tradisional yang dikelola oleh encim atau oma. Yang berlanjut ke sebelahnya, belanja ubi rebus di gerobak dorong lainnya yang dijaga engkong atau opa. Yang keduanya penerimaannya pembayaran secara digital menggunakan, kami cukup scan QR code dengan menggunakan handphone. Teknologi digital payment sudah tersedia di mana-mana, tetapi perlu upaya khusus untuk membiasakan encim-encim dan engkong-engkong untuk menggunakannya. Di Indonesia saat ini juga sudah mulai menggunakan teknologi digital untuk pembayaran yang diinisiasi oleh GoPay, OVO, dan lain-lain. Encim-encim atau engkong-engkong di Cina sudah terbiasa menggunakan dan berdagang dengan memanfaatkan kemajuan vintage. Kemajuan teknologi yang merambah seluruh tingkatan penduduk Cina membuat kemajuan teknologi tidak bertahan lagi di sana. Kalau encim-encim dan juga engkong-engkong saja relatif tidak gaptek atau gagap teknologi lagi, tentu tidak heran kalau anak muda di Cina sedang getol teknologi atau getek. Seperti Ching yang sedang belajar aerospek dengan santai ingin melanjutkan studi di luar negeri di bidang teknologi. Hampir di seluruh bidang kehidupan, Cina mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi. Mesin penggerak, pengembangan teknologi di Cina sudah berjalan memanas di tengah dinginnya gairah pengembangan teknologi di banyak negara maju yang merasa sudah advanced.
yang serupa dengan kejadian hot snow di kereta. Heater yang kuat di kereta membuat snow di luar kereta tidak mempan mendinginkan kereta. Hot snow di korporasi. Hot snow atau di kondisi tetap panas tengah salju yang dingin perlu diinjeksikan di korporasi di zaman now yang syarat teknologi. Kemajuan teknologi membuat banyak perusahaan dan personilnya merasa dingin, melipat tangan, dan terpesona kecanggihan teknologi. Banyak pula di antaranya merasa teknologi sebagai sesuatu yang jauh namun di sana dan enak atau dipandang seperti menikmati indahnya salju yang putih. Dibutuhkan mesin pemanas heater di dalam perusahaan untuk membuat perusahaan dan personilnya bisa tetap panas. Pengembangan bisnis termasuk dengan mendayagunakan teknologi. Siapa yang harus menjalani heater? Tidak lama setelah jam makan siang berlalu, serombongan pejabat berjas dan dasi resmi masuk ke restoran kereta. Mereka makan bersama tanpa banyak bicara, lalu bersama meninggalkan restoran kereta. Tadinya saya menduga itu rombongan eksekutif dari perusahaan yang naik kereta dalam perjalanan menuju acara perusahaan di kota lain. Tetapi kemudian saya sadar bahwa mereka adalah para petinggi kereta. Bisa saja di rombongan petinggi kereta makan bersama tadi adalah masinis kereta dan perangkat pemimpin kereta lainnya. Menghidupkan heater pemanas memang tidak harus selalu dikomandoi oleh masinis atau CEO. Kalau sistem sudah berjalan dengan baik, maka setiap personil bisa menjadi heater-heater yang sadar memanaskan dirinya sendiri untuk kemudian secara bersama-sama dengan personil lain memanaskan kereta agar tidak ada personil yang kedinginan melipat tangan menyontoh salju yang putih. Analogi hot snow di kereta juga bisa diaplikasikan pada personil penjualan yang di era teknologi zaman now sekarang ini ada yang merasa tertinggal dengan kemajuan teknologi dan merasa tidak bisa berbuat sesuatu tatkala kinerja penjualannya terus merosot. Alasan produk kurang cocok, harga kelewat mahal, perusahaan kurang berorientasi teknologi, dan berbagai alasan lainnya sering tercuap. Padahal pangkal permasalahannya adalah dinginnya motivasi. Tidak perlu menunggu salju meleleh karena panas matahari, tidak perlu menunggu sampai salju tidak turun lagi. Semestinya para penjual haruslah bisa memanaskan motivasi penjualannya. Hal yang sama berlaku untuk seluruh eksekutif, manajer, atau operator yang ada kalanya berada dalam situasi penuh salju yang dingin. Tantangan kedinginan dan sekaligus nikmatnya memandangi salju putih selalu akan hadir dan berlalu. Menjadikan salju sebagai alasan tidak bisa maju tentulah tidak bijak. Akan lebih baik memanfaatkan salju sebagai pendorong kemajuan dengan selalu memperbaiki dan menjalankan program kerja. Di tengah dinginnya Harbin, kami menutup perjalanan dengan mengunjungi Saint Sophia Cathedral yang direkomendasikan Ching. Di sela-sela pemandangan alami berupa ratusan burung merpati yang berterbangan ke sana kemari, tiba-tiba turun salju cukup lebat. Dalam waktu 2 jam, Saint Sophia dan sekitarnya putih, bersalut salju, tepat di hari Natal. Sambil memandangi dan memotong salju yang terus-terusan menutup kaca, taksi yang kami tumpangi menuju stasiun Harbin, tempat kami naik kereta api cepat menuju Beijing. Dari kejauhan, terdengar lagu Jingle Bell yang menghangatkan White Christmas. Selalu ada mesin pemanas heater di kedinginan apapun. Demikian tulisan mengenai hot snow. Terima kasih.